Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan konsep letak data kelompok. Tetapi sebelumnya, sebagai gambaran, kita kembali dulu ke konsep data tunggal. Data tunggal ya. Data tunggal. Data tunggal. Data tunggalnya. Misal kita rentang data dari kecil sampai besar. Dari kecil sampai besar kita rentang data dari kecil sampai besar, data terkecil nih, data terkecil hingga data terbesar, Maka yang namanya kuartil itu adalah rentangan data direntang dari kecil sampai besar. Ini dibagi 4 bagian, namanya kuartil, 4 bagian. Berarti paling tinggi adalah kuartil ketiga. Mediannya atau kuartil kedua, tengah-tengahnya kuartil kedua, ini kuartil ke-1. Kuartil ke-1 dinamakan kuartil bawah, kuartil kedua median, kuartil ketiga kuartil atas. Letak ke seperempat data awal, setengah data, 3/4 data awal, namanya ketiga. Kemudian kalau data itu dibagi menjadi 10, namanya adalah desil. Desil itu dibagi 10 ya, desil. Nah, desil dibagi 10 ini, desil bagi 10. Desil bagi 10 bagian, makanya yang paling tinggi adalah nanti desil ke-9. Yang sama dengan median namanya adalah desil ke-5. Desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, desil ke-4, desil ke-5, desil ke-6, desil ke-7, desil ke-8, desil ke-9. Kalau data itu direntang dari kecil ke besar dibagi 100, namanya adalah per mil. Namanya adalah persentil. Itu data direntang dari kecil ke besar dibagi 100 bagian. Berarti persentil paling tinggi adalah persentil ke-99. Yang sama dengan median adalah persentil ke-50. Kemudian jika data itu direntang menjadi sampai 1000 bagian, namanya adalah per mil. Per mil direntang dari 1000 bagian. Per mil paling tinggi adalah per mil 999. Yang sama dengan median adalah per mil 500 ya. Demikian gambaran di data tunggal. Sekarang yang mau kita cari adalah data kelompok. Data kelompok ya. Data kelompok. Data kelompok gambarannya nanti adalah histogram, digambarkan dengan histogram. Histogram ya, histogram. Misalnya ini adalah frekuensi, ini adalah nilai. Nah, histogramnya ini misalnya ada histogram. Nah, misalnya histogram demikian. Maka kalau di data tunggal adalah rentangan nilai dari kecil ke besar, kalau ini histogram dari kecil dari kelas pertama sampai kelas terakhir kelompoknya ya, di kelompok-kelompokkan kan. Nah, maka yang kita cari adalah luasannya nih, nanti luas histogram ini berapa seluruhnya, keluasannya. Nah, kita ingin mencari Q1 kalau di data tunggal seperempat letak data, seperempat rentangan data. Kalau ini adalah seperempat dari luasan histogram. Seperempat Q1 adalah seperempat luasan histogram. Nah, kita cari dulu luasannya. Luasan histogram kita simbolkan dengan L misalnya. Kemudian frekuensi dengan F. Kemudian di histogram ini kan setiap kelas ini ada frekuensi, ada yang mendatar ini ada C ya. C itu
ada C itu panjang gelas. Nah, ini ada panjang gelas itu. Panjang gelasnya adalah C. Nah, kemudian kita ingin mencari luasannya. Berarti luas berarti sama dengan frekuensi ke-1 dikali panjang gelas ditambah frekuensi kedua kali panjang gelas ditambah frekuensi ketiga kali panjang gelas ditambah ini sampai 7 ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7. Berarti frekuensi ke-7 tambah ya. Frekuensi ke-7 dikali panjang gelas. Ini sama aja dengan frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi 3 ditambah frekuensi ke-7 kali panjang gelas. Sama aja dengan sigma F, ini sama aja dengan sigma F dikali panjang gelas. Sigma F itu siapa? Sigma F adalah banyaknya frekuensi ya, atau banyak data ya, berarti saya simbolkan dengan N kali C. Nah, N kali C. Kemudian kita ingin mencari rumus Q1 misalnya, akan mencari rumus Q1. Mencari rumus Q1 ya, mencari rumus untuk Q1. Nah, maka Q1 itu sama aja dengan 1/4 dari, kalau di data tunggal ya 1/4 rentangan data. Kalau ini adalah 1/4 luasan histogram. Misalnya 1/4-nya letaknya di sini misalnya. Nah, misalnya sini letaknya ya, misalnya di sini. Nah, ini adalah Q1-nya misal sini. Nah, maka kita yang mencari luasannya ini, luasannya 1/4 luasan Q1 itu adalah luasan histogramnya ini adalah Q1 misalnya ini. Nah, luasan itu Q1 di situ, maka Q1-nya menjadi nilai Q1-nya sama dengan berapa? Sama dengan ini di sini nih. Nah, ini adalah tepi bawah ini ya. Ini adalah tepi bawahnya Q1. Tepi bawah kelas Q1 ditambah berapa ini? Sekian ini. Nah, saya ganti ini ditambah sekian ini nih, sekian. Nah, sekian ini adalah beri nama delta Q1. Nah, saya tulis di sini ditambah delta Q1. Nah, kita ingin mencari delta Q1. Delta Q1 ini ya. Berarti mencari luas yang biru ini dulu tuh, luas yang ini saya beri tanda biru. Kita ingin mencari luasan yang biru ini. Berarti luas biru ini. Luas yang biru itu untuk mencari delta Q1. Berarti luasnya biru itu diperoleh dari mana luasan biru? Berarti sama aja dengan tepi bawah kelas Q1 ditambah yang biru itu adalah tadi yang biru ini, lihat ini adalah 1/4 N kali C. Ini kan luas keseluruhannya N kali C. Ini berarti sama aja dengan ganti biru ya, ganti biru. 1/4 N kali C dikurangi. Nah, dikurangi yang 2 ini. Yang 2 ini adalah yang 2 ini ya. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1 dikali C. Nah, itu. Berarti ketemu luas yang biru ini. Lalu kita ingin mencari delta Q1. Delta Q1 ini berarti ini kan persegi panjang bentuknya. Berarti di luasan dibagi dengan frekuensinya Q1. Yang tinggi itu frekuensinya Q1 ya. Nah, dibagi dengan frekuensinya Q1. Nah, demikian. Nah, kita sederhanakan menjadi Q1 menjadi tepi bawah kelas Q1 ditambah
Ini C-nya bisa saya keluarkan toh, C-nya saya keluarkan menjadi dalam kurung 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 kali C ini dibagi frekuensinya Q1. Itu rumus untuk Q1. Nah, beri kotak ini rumus untuk kuartil 1. Nah, ini analog untuk ini Q1 analog untuk Q2 misalnya. Q2 saya beri contoh Q2 ya. Q2 berarti apa? Tepi bawah. Nah, analog ini tepi bawah kelas Q2 ditambah 2/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2 dikali C dibagi dengan frekuensinya Q2. Atau rumus umumnya bisa kita tuliskan rumus umumnya. Berarti apa rumus umumnya? QI. Nah, QI sama dengan tepi bawah kelas QI ditambah I/4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum QI dikali C dibagi dengan frekuensinya QI. Nah, ini sudah jadi rumus ini. Rumus untuk kuartil. Nah, ini analog dengan karena masih letak data ya, analog dengan yang rumus analog dengan yang desil, yang desil ya, misalnya desil ke I, ini desil ke I berarti sama aja tepi bawah kelas desil ke I ditambah I desil itu kan per 10 ya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil ke I dibagi dengan frekuensinya desil ke I dikali C. Nah, ini desil ke I. I-nya berjalan dari 1. I-nya itu bisa 1, 2, 3 sampai terakhir ada 9. Kalau yang persentil yang kuartil tadi I-nya bisa 1, 2 atau 3. Nah, ya. Ini rumus untuk desil. Laku juga ini rumus untuk analog. Rumus untuk apa? Rumus untuk yang persentil. Berarti ya persentil ke I berarti sama dengan tepi bawah kelas persentil I ditambah I per persentil berarti per 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum persentil ke I dikali C per frekuensinya persentil ke I. Iya. Jelek I-nya. Nah, persentil ke I. Kemudian ini saya beri tanda biar jelas. Kalau untuk per mil juga berlaku untuk per mil. Untuk per mil berarti apa? Per mil ya, misalnya per mil berarti per mil ke I berarti sama dengan tepi bawah kelas per mil ke I ditambah I per 1000 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per mil ke I dikali C per frekuensinya per mil ke I. Demikian. Semoga ini jelas ya. Letak data. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.